Abu Bakar Jufri, para sesepuh, para guru-guru ngaji, para hadirin, saya muji sareng Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat, kasih sayang, taufik hidayah serta limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Terkadang di tengah kesibukan dunia, di tengah keriuhan perkara dunia, di sibuk-sibuknya pekerjaan, kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita lalai dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu janganlah kita sampai lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang begitu besar, lebih-lebih nikmat sehat walafiat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, nikmatani maghbudun bihima katsirun minan nas, as-sihhah wal faragh. Dua nikmat yang orang banyak lupakan, dua nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia. Ada dua nikmat yang sering manusia dilupakan, sering manusia melupakan nikmat tersebut. Memang nikmat tersebut nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pertama? Nikmat sehat. Yang kedua nikmat waktu kosong atau waktu santai. Di tengah kita sehat, ketika dalam keadaan sehat, terkadang kita semangat untuk mencari dunia. Kita berupaya keras, mengerahkan semua tenaga untuk mencari dunia, yang seharusnya dunia ini fana. Dunia ini gak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita lupa dalam keadaan sehat kepada Allah, lupa untuk nambah ibadah, lupa bersyukur dengan Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya kita diberi nikmat sehat yang begitu besar. Maka dari itu seharusnya bagi kita tidak melupakan nikmat yang begitu besar ini, nikmat sehat. Baru ketika sakit ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, asroh. Ketika sakit ingat Allah, tapi ketika sehat lupa. Dia terlalu semangat dengan dunianya, terlalu sibuk dengan pekerjaannya, sampai lupa yang ngasih nikmat itu, yang ngasih kesehatan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Lupa bersyukur. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Yang kedua, nikmat waktu kosong, waktu santai. Kita di dunia ini pasti kita hidup ada waktu santai, waktu kosong kita. Itu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena waktu santai itu adalah kesempatan bagi kita untuk menambah ibadah, menambah pahala. Kata ulama, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu ladang, sawah, tempat pekerjaan untuk nyari pahala. Bukan sekedar bekerja untuk nyari dunia, tapi untuk nyari pahala, banyak-banyakan mencari pahala untuk bekal kita di akhirat. Maka ketika kita dalam keadaan waktu kosong, itu kita seringnya lupa sama Allah. Lupa, bahkan pun kita lupa untuk ibadah. Kita lupa untuk berbuat pahala kebaikan. Padahal waktu kosong yang seharusnya diisi dengan ibadah, malah kita buat lalai. Ini yang sering dilupakan. Dua nikmat ini yang sering dilupakan oleh manusia. Maka dari itu peringatan seperti ini, peringatan 1000 hari orang meninggal, 100 hari orang meninggal, ini adalah peringatan bagi kita
bahwasanya kematian itu ada. Al-mautu haqqun. Ketika orang sudah mati, orang sudah meninggal, stop sudah. Nggak bisa melakukan ibadah, nggak bisa nambah ibadah, sudah di stop. Tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa nambah ibadah. Dan akhirnya sebetulnya yang betul, setelah kematian itu ada kehidupan yang lebih panjang dari umur kita di akhir di dunia. Di alam barzakh berapa tahun? Bukan 5 tahun, 10 tahun hadirin. Bertahun-tahun, bahkan bisa ribuan tahun. Sampai hari kiamat baru dibangkitkan. Nah, di dalam kuburan coba kita bayangkan. Di alam barzakh itu gelap. Sabung lampu, ada lampu. Tidak ada lampu, tidak ada listrik. Apa yang menerangi kita di alam kubur? Amal kita waktu di dunia. Kira-kira 1000 tahun di alam kubur saja, belum di padang mahsyar, belum di sirat, belum dihisab. Itu perjalanan bisa bermiliar-miliar tahun. Bekal kita di kuburan aja apakah cukup kita yang kita amalkan di dunia? Maka kita renungkan ini hadirin. Di alam barzakh yang kita butuhkan itu banyak, bukan cuma cahaya. Mungkin kita butuh roda atau makanan seumpamanya. Apa yang kita makan di alam barzakh? Ya, itu amal kita yang menemani kita di alam barzakh. Kuburan itu cuma dua, kata ulama. Imma raudhah min riyadil jannah atau hufratun min hufarin niran. Kalau gak taman dari tamannya surga, ya jurang daripada jurangnya api neraka. Gak ada yang lain. Masuk kuburan antara dua, surga apa neraka. Enak apa gak enak? Maka kalau orang amalnya bagus di dunia, gak melanggar, tidak melanggar aturan Allah, tidak melanggar maksiat, tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, senang amal ibadah, maka surga tempatnya. Raudhah min riyadil jannah, di alam barzakh enak, dilayani dengan bidadari, dilayani dengan malaikat, enak. Tapi sebaliknya kalau sudah di dunia gak ada gunanya, malah di dunia bikin rusak umatnya Rasulullah, bikin rusak manusia yang lainnya. Di alam barzakh sebelum neraka, di kuburan sudah disiksa, sempit kuburannya, gak enak, tidak ada minuman dan yang lain-lainnya. Maka dari itu ini peringatan bagi kita, untuk kita yang masih hidup, sebelum ajal menjemput. Karena ajal itu al-mautu haqqun, seperti dibilang. Kematian itu ada, tapi kita gak tahu kapan. Masalahnya kita gak tahu kapan itu datangnya kematian, hadirin. Kita gak tahu. Kalau yang sudah tahu enak, seminggu lagi, sebulan lagi sudah ada kabar, enak. Dari sekarang sudah ibadah berarti. Tapi gak tahu hadirin, 5 menit yang akan datang kita gak tahu apa yang terjadi pada diri kita. Siapa yang bisa jamin kita hidup 5 menit lagi? Gak ada. Maka dari itu, marilah kita perbanyak amal ibadah di dunia ini. Ad-dunya mazra'atul akhirah, tempatnya nyawah sabe, tempatnya nyari bekal, nanam tanaman sebanyak-banyaknya. Karena perjalanan nanti lebih panjang daripada hidup kita di dunia. Nanti pada mahsyar kita dibangkitkan kepanasan, matahari sejengkal, saya mencelep. Kenapa dia? Yang bikin dingin, yang buat kita dingin itu apa? Yang mayungi kita itu apa? Amal kita. Dan situ bukan sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, bertahun-tahun di situ. Orang kebingungan. Belum perjalanan daripada mahsyar ke hisab, hari timbangan, itu perjalanan sangat panjang. Ada yang dibelenggu, ada yang jalan biasa, ada yang bawa rantai, ada yang dirantai, macam-macam. Nah, yang bikin kita enak, amal kita.
amal kita sebanyak apa amal kita? Cukupkah bekal kita untuk sampai ke surganya Allah? Kalau nggak cukup, diberhentikan sama malaikat, dimasukkan neraka. Na'udzubillah waliyadzubillah. Maka itu marilah kita perbanyak barokahnya perkumpulan ini, barokahnya peringatan ini. Bukan cuma doa saja. Katanya Sayyidina Umar bin Khattab, kata bil mauti wa'idan. Cukup dengan acara kematian ini, adanya orang mati ini sudah. Anak tidak butuh ceramah lagi, sudah cukup ini ceramah bagi saya sudah. Adanya orang mati ini ceramah bagi saya sudah. Cukup sudah, tidak butuh yang lain sudah. Ini cukup, sudah menyeramai saya ini orang mati. Karena saking pentingnya amal ibadah, saking pentingnya pahala. Alhamdulillah kita dibangkitkan di dunia ini sebagai umatnya Rasulullah SAW. Nabi penyayang, Nabi yang begitu sayang sama umatnya, sehingga pahala yang dilakukan umatnya Rasulullah bisa berlipat ganda. Padahal umurnya sedikit, 70 tahun. Beda sama umat-umat zaman dulu, 900 tahun, 1000 tahun. Tapi sedikit dari mereka yang masuk surga, hadirin. Karena pahalanya gak berlipat ganda. Tapi kita umatnya Rasulullah, berkatnya Nabi Muhammad, pahala kita bersedekah sebutir kurma itu bisa mengalahi segunung emas. Subhanallah. Kalau kita tahu pahala, kita semangat, kita semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita semangat beramal untuk cari bekal untuk akhirat kita. Maka dari itu, semoga kita dijadikan hamba yang senang beramal ibadah, tidak senang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita selalu dijauhkan daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberi istiqomah dalam ibadah, diberi taufik petunjuk dalam melakukan ibadah, sehingga kita dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah SAW, selamat di dunia sampai di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah kita meninggalkan dunia ini kecuali lisan kita sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, husnul khatimah. Karena itu adalah jalan utama untuk kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, semoga manfaat walaupun sedikit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.